Mari kita masuk ke acara berikut, yaitu Tadabur Al-Quran Surat At-Taubah ayat 45 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Saad Murdi. Eh, Kepada Bapak Haji Saad Murdi, kami persilahkan. Terima kasih Bu Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan dan kesempatan. Dan pagi ini Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk hadir di Zoom Al-Sani sebagaimana biasa setiap pada subuh kita membahas ayat-ayat Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah At-Taubah ayat 45 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Elsi dan telah diskusikan bersama Pak Hadril. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bersama tentang diskusi itu dan mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita dan mempertambah banyak kosakata kita dan kaidah-kaidah dalam belajar gramatika. Baiklah kita lanjutkan dengan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yasta'zinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ratabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang yang minta izin kepadamu hanyalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Kemudian hati mereka ragu karena mereka selalu bimbang dalam keraguannya. At-Taubah ayat 45. Kemudian berkenaan dengan innama yasta'zinuka, sesungguhnya mereka minta izin kepadamu. Ini dimulai dengan penegasan pembatasan innama, kemudian ditegaskan dulu dibatasi dengan ma, maka yang sering mencari alasan dan izin itu bukanlah orang yang beriman sejati. Kemudian siapa mereka? Itu allazina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Hanyalah orang yang tidak beriman dan kepada Allah dan pada hari kemudian. Akar masalahnya adalah lemahnya iman kepada Allah dan hari akhirat. Orang yang beriman kepada hari akhirat tidak takut berkorban. Kemudian wartabat qulubuhum, hati mereka ragu. Nah, keraguan itu bersemayam di hati mereka sehingga mereka kenapa hati adalah pusat daripada keyakinan, sedangkan ragu itu bersemayam di situ. Artinya keraguan menguasai hati mereka. Kemudian fa'ubi raibihim yataraddadun, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. Ini merupakan gambaran psikologis yang hidup
dalam kebimbangan dan tidak mantap serta tidak teguh. Ayat ini turun tentang kaum munafik dalam perang Tabuk. Mereka minta izin tidak ikut jihad karena hati mereka ragu terhadap janji Allah. Ibnu Katsir. Kemudian permintaan izin bukan karena uzur tapi karena nifaq, karena lemahnya iman. Itu dikatakan oleh At-Tabari, orang yang beriman sejati justru bersegera memenuhi panggilan jihad, bukan mencari alasan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 8 sampai 9 sampai 10 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kemudian, dan padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 8. Kemudian yukhadi'unallaha wallazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang beriman, padahal mereka adalah hanya menipu diri sendiri sedangkan mereka tidak sadar. Al-Baqarah ayat 9. Kemudian ayat 10-nya mengatakan fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Al-Baqarah ayat 10. Kemudian dalam surah Al-Hajj ayat 11 Allah berfirman, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin fa in asabahu khairat ma'adna fihi wa in asabatu fitnatum qalaba ala wajhihi khasiran dunya wal akhirah zalikal wal khusranul mubin. Di antara manusia itu ada orang yang menyembah Allah, berada di tepi. Maka jika mereka membuat kebajikan, tetaplah mereka ke dalam tetap keadaan itu. Tetapi jika mereka ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah dia ke belakang. Maka rugilah dia di dunia dan akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 1 sampai 3 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang munafik itu benar-benar pendusta. Al-Munafikun ayat 1. Ittahazu aimanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'ama kanu ya'malun. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sungguh amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Al-Munafikun ayat 2. Zalikum bi annahum amanu summa kafaru wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak mengerti. Al-Munafikun ayat 3. Kesimpulan ya, bahwa iman yang kuat menghasilkan ketegasan dan siap berkorban. Keraguan dalam hati melahirkan banyak alasan. Penyakit hati lebih berbahaya dari kelemahan fisik. Ayat ini mendidik orang-orang beriman agar mengevaluasi niat sebelum mencari alasan. Demikian tadabbur dari surah At-Taubah ayat 45. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Namun demikian apa yang sampai saya sampaikan ini tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu mohon dimaafkan atas kesalahan dan kekurangan itu, dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.